Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imas Wida Miswari dari Program Magister Matematika Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arbitrase dan valuta asing. Arbitrase dalam dunia ekonomi dan keuangan adalah praktek memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi di antara dua pasar keuangan. Misalkan, di pasar A, ayam dijual dengan harga 18.000 dan di pasar B, ayam dijual dengan harga 20.000. Jika saya menjual ayam di pasar A ke pasar B, maka saya akan mendapatkan keuntungan Rp2.000 tanpa adanya modal. Berarti di pasar tersebut terjadi arbitrase. Valuta asing. Valuta asing adalah pertukaran atau konversi mata uang satu negara dengan negara lain. Misalkan, $1 Singapura itu sama dengan Rp10.627. Kurs adalah merupakan harga atau nilai suatu mata uang dalam mata uang lain. Lalu arbitrase pada valuta asing. Untuk valuta asing, arbitrase itu timbul karena adanya perbedaan tingkat kurs pada mata uang yang sama di beberapa tempat yang berbeda. Yang menjalankan valuta asing adalah bank komersil, bank sentral, lembaga non-bank, dan perusahaan. Untuk memperdalam arbitrase dan valuta asing, saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Farikin, SSI, MSI, PhD, sebagai dosen pengampu arbitrase Pascasarjana Matematika Universitas Diponegoro. Pertanyaan pertama yaitu menentukan nilai tukar mata uang untuk setiap dua mata uang dalam bentuk tabel. Yang kedua, menggunakan website currency untuk mengisi tabel currency. Yang ketiga, formulasi penukaran $100 Singapura dalam bentuk program linier. Yang keempat, menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan problem program linier. Yang kelima, yaitu menganalisis kejadian arbitrase. Dalam kasus ini, digunakan 6 mata uang negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Pertanyaan pertama, yaitu menentukan nilai tukar mata uang untuk setiap dua mata uang dalam bentuk tabel. Hasil dari tabel ini saya peroleh dari website www.xe.com/currency converter. Maksud dari tabel ini adalah jika Rp1 itu sama dengan 0,00215 baht Thailand. 1 ringgit Malaysia itu sama dengan 7,50 baht Thailand. 1 dolar Singapura itu sama dengan 3,04 ringgit. 1 baht Thailand itu sama dengan 1,56 peso Filipina. Dan seterusnya seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, yaitu menggunakan website currency untuk mengisi tabel currency. Nah, penyelesaian pertanyaan kedua ini saya peroleh dari website www.xe.com/currency converter. Maka hasilnya sama dengan penyelesaian nomor 1. Maka saya tidak menjelaskan kembali lagi maksud dari tabel penyelesaian yang kedua. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu formulasi penukaran $100 Singapura dalam bentuk program linier. Sebelumnya sudah diketahui pada tabel currency di slide kelima bahwa $1 Singapura itu sama dengan Rp10.627,10, 3,04 ringgit, $1 Singapura, 22,87 baht Thailand, 35,80 peso Filipina, dan 16.576,6 dong Vietnam. Karena yang diminta untuk $100 Singapura, maka harus dikonversikan ke $100 Singapura. Maka $100 Singapura itu sama dengan Rp1.062.710, 304 ringgit. $100 Singapura, 2.287 baht Thailand, 3.580 peso Filipina, 1.657.660 dong Vietnam.
maka didapatkan fungsi tujuan dalam program liniernya adalah max Z sama dengan 1.062.710X ditambah 100Z ditambah 2.287A ditambah 380B ditambah 1.697.660C, dengan X adalah mata uang $100 Singapura dikonversikan ke rupiah, Y adalah mata uang $100 Singapura dikonversikan ke ringgit Malaysia, terus Z mata uang $100 Singapura dikonversikan ke dolar Singapura, lalu A mata uang $100 Singapura dikonversikan ke baht Thailand, B mata uang 100 Singapura dikonversikan ke peso Filipina, dan C adalah mata uang $100 Singapura dikonversikan ke dong Vietnam. Dan juga fungsi kendalanya dengan X, Y, Z, A, B, C untuk lebih besar sama dengan 0. Atau lebih kecil sama dengan 0, karena dia memaksimalkan, jadi dia lebih kecil sama dengan 0. Yang keempat yaitu metode simplex untuk menyelesaikan problem program linier. Untuk menyelesaikan metode simplexnya, saya menggunakan software POM for Windows. Caranya yang pertama yaitu jalankan program POM for Windows, lalu pilih modul, lalu pilih linear programming, kemudian pilih file, lalu menu, sehingga muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya buat judul penyelesaian soal ini dengan mengisi bagian titel. Jika titel tidak diisi, maka program otomatis membuat judulnya sendiri. Lalu yang keempat, mengisi jumlah kendala dengan cara mengklik tanda tersebut pada kotak number of constraints. Dalam kasus ini, kendala yang saya gunakan sebanyak 6. Lalu mengisikan jumlah variabel dengan cara mengklik tanda tersebut pada kotak number of variables. Dalam kasus ini, variabel yang saya gunakan adalah 6. Lalu pilih tujuan yang akan dicari pada bagian objektif. Jika tujuan yang akan dicari adalah maksimasi, maka pilih maximize. Jika tujuan yang akan dicari minimasi, maka pilih minimize. Dalam kasus ini saya menggunakan maximize. Terus kemudian klik OK dan akan muncul gambar seperti di bawah ini. Lalu mengisi angka-angka sesuai kasus pada kotak yang bersesuaian. Angka-angka yang dimaksud adalah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Lalu selesaikan dengan mengklik tombol solve. Lalu akan menghasilkan 5 output, yaitu yang pertama ada linear programming result, terus ranging itu tampilan yang khususnya pada kolom lower bound dan upper bound menunjukkan batas maksimal atau minimum dan maksimum pada coefficient variabel dan pada nilai kendala, di mana pada rentang nilai antara lower bound dan upper bound, penambahan atau pengurangan nilai solusi yang optimal adalah sebanding atau linear dengan penambahan atau pengurangan koefisien variabel atau nilai kendala. Yang ketiga itu ada solution list. Solution list itu untuk menunjukkan hasil perhitungan beserta persoalan yang diselesaikannya. Lalu iterasi. Nah, iterasi ini menunjukkan langkah-langkah dalam metode simplex untuk menyelesaikan persoalan program linear. Pada kasus ini menghasilkan 7 iterasi, yaitu bisa dilihat ya di gambar pada slide. Pada iterasi 1, 2, sampai 7. Nah, yang terakhir itu dual, yaitu menunjukkan permasalahan dual primal atau penyelesaian dual problem dari primal problem atau sebaliknya. Nah, itu juga bisa dilihat dari slide. Lalu yang kelima itu menganalisis kejadian arbitrase. Nah, pada output solution list didapatkan hasil keuntungan maksimum atau optimal value adalah 0. Maka pada penukaran $100 Singapura itu tidak ada kejadian arbitrase.
Sekian penjelasan saya tentang arbitrase dan valuta asing. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan yang lainnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.